Selamat mencoba. Kita mulai dari permasalahan ekonomi. Nah, masalah pokok ekonomi dapat dilihat dari sudut pandang pembahasannya. Masalah ekonomi berfokus pada kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ekonomi mikro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan rumah tangga perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Ekonomi mikro juga mengarahkan analisanya pada satu satuan ekonomi yang mencakup konsumen, produsen, para investor, pekerja, pemilik faktor produksi, dan setiap orang yang turut berperan dalam kegiatan roda perekonomian. A. Produksi. Pada kegiatan produksi terdapat beberapa masalah seperti pengadaan input, proses, dan peningkatan hasil output. B. Distribusi. Masalah kedua menurut teori ekonomi klasik adalah mengenai distribusi. Walaupun barang dan jasa tersebut tidak sampai ke tangan konsumen dan tidak dapat dikonsumsi atau digunakan. C. Konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan menggunakan barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Ekonomi mikro terkait dengan 3 masalah pokok, yaitu barang apa diproduksi dan berapa jumlahnya, bagaimana cara produksinya, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Permasalahan ekonomi juga dapat disorot dari sudut pandang ekonomi makro. A. Arah ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan rumah tangga perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Ekonomi mikro mengarahkan analisisnya pada satuan-satuan ekonomi yang mencakup konsumen, produsen, para investor, pekerja, pemilik faktor produksi, dan setiap orang yang turut berperan dalam kegiatan roda perekonomian. B. Kebajikan ekonomi mikro. Dalam melakukan kegiatannya, individu dan rumah tangga perusahaan tentu perlu menetapkan kebijakan yang tepat. C. Asumsi-asumsi ekonomi mikro. Nomor 1. Berusaha memaksimalkan hasil yang dicapai. 2. Melakukan kegiatan atas dasar kelangkaan. 3. Konsumen dan produsen melakukan kegiatan ekonomi secara rasional. A. Pengertian ekonomi makro. Teori ekonomi makro lahir dari upaya untuk menerangkan depresi besar yang terjadi di tahun 1930-an. Teori ini mulai berkembang ketika J.M. Keynes, seorang ahli ekonomi dari Universitas Cambridge, Inggris, meluncurkan buku The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1937. Ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana mekanisme perekonomian secara keseluruhan bekerja. B. Indikator prestasi kegiatan ekonomi makro. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Keadaan perubahan harga-harga atau inflasi, kestabilan kurs mata uang dalam negeri. Tujuan kebijakan ekonomi makro. 1. Menstabilkan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. 2. Mengusahakan pertumbuhan ekonomi. 3. Mencapai penggunaan tenaga kerja penuh
tanpa inflasi. 4. Menghindari masalah inflasi. 5. Menstabilkan kegiatan ekonomi. Kristalisasi kebijakan ekonomi makro. 1. Kebijakan moneter. 2. Kebijakan fiskal. 3. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Nah, 1. Sistem ekonomi tradisional. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Hanya sedikit menggunakan modal. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter, barang dengan barang. Belum mengenal pembagian kerja. Masih terkait dengan tradisi. Tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. 2. Sistem ekonomi komando. Pada sistem ekonomi komando, peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Contoh, negara yang dapat dikatakan mendekati sistem ekonomi komando adalah Kuba. 3. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar merupakan kebalikan dari sistem ekonomi komando. Pada sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi harus dilakukan oleh pihak swasta. Pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubung dengan penyelenggaraan negara. Contoh, negara yang sistem ekonominya mendekati sistem ekonomi pasar adalah Amerika Serikat dan Inggris. 4. Sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat diserahkan pada kekuatan pasar. Namun, sampai pada batas tertentu, pemerintah tetap melakukan kendali dan campur tangan. Tujuan pemerintah dalam campur tangan adalah agar perekonomian tidak lepas kendali sama sekali dan tidak hanya menguntungkan pemilik modal besar.